Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 yang beranggotakan Pratiwi Widiawati dengan NPM 203403052 dan Husna Mulki Nur Jamil dengan NPM 203403185 dan saya sendiri Yesi Juliani dengan NPM 20340301010. Nah, saya di sini sebagai moderator. Selanjutnya, kelompok kami telah menerima pertanyaan dari kolom komentar YouTube yang nanti insya Allah akan dijawab sebisa kami. Apabila jawabannya tidak memuaskan dan apabila ada yang tahu bisa membantu menjawabnya. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan pertama dari saudari Hafizah yang bertanya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusional menangani constitutional complaint, kenapa kewenangannya tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang constitutional complaint bagi Indonesia? Pertanyaan dari saudari Hafizah akan dijawab oleh Pratiwi Widiawati. Padanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai constitutional complaint. Constitutional complaint atau pengaduan konstitusional merupakan bentuk pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi karena mendapat perintah lembaga perwakilan rakyat maupun Mahkamah Agung yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak warga negara. Nah, pada banyak negara, termasuk salah satunya adalah Jerman, wewenang ini merupakan salah satu wewenang pengadilan konstitusi. Namun di Indonesia, Undang-Undang 1945 tidak secara tegas memberikan wewenang constitutional complaint atau pengaduan warga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan limitatif hanya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut kami, penting diadakannya kewenangan konstitusional komplain ini pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatasi problem ketidakadilan yang dialami warga negara akibat kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Namun permasalahannya, kewenangan ini tidak dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jika kewenangan ini ingin dicantumkan dalam konstitusi, maka membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah dalam melakukan amandemen konstitusi. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan dari Anissa Miwah, apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi di kehidupan suatu negara? Terus apa hubungannya konstitusi terhadap suatu negara? Pertanyaan dari saudari Anissa akan saya jawab. Yang pertama, ada atau tidaknya konstitusi. Yang pertama, konstitusi itu menjadi dasar dari sebuah negara karena ada atau tidaknya konstitusi itu akan mengakibatkan kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah itu menjadi tidak stabil dan mudah terpengaruh gitu oleh sistem dan keadaan politik negara lain. Nah, lalu bagaimana sih apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Negara tidak berkonstitusi itu berarti tidak memiliki landasan atau tidak memiliki aturan. Nah, tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai dengan keegoisan masing-masing. Nah, konstitusi juga penting adanya karena berfungsi sebagai mata angin, di mana sebuah negara tersebut akan dibawa untuk sebuah tujuan yang jelas. Jika tanpa adanya konstitusi, kemungkinan tercapainya sebuah tujuan negara itu sangat kecil, karena tidak tercipta sebuah persepsi yang sama antar individu dan sebuah negara itu. Nah, di Indonesia sendiri kan memiliki konstitusi yang jelas. Dengan demikian,
Maka sebagai warga negara perlu menjalankan dan menjaga hal tersebut. Tidak ada sebuah negara yang maju tanpa adanya sebuah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahnya. Dan untuk pertanyaan yang lain, kami masih mencarinya, jadi mohon meminta waktunya sebentar. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Bima, apa pendapat kelompok tentang dalil salus populi suprema lex exto, yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara yang bahkan bisa digunakan untuk melanggar konstitusi. Nah, asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi hanya bisa digunakan ketika pemerintah menetapkan keadaan darurat. Sedangkan saat ini pemerintah tidak sedang menerapkan status darurat tersebut di tengah penanganan pandemi. Lalu, sejumlah undang-undang yang menjadi dasar pemerintah menangani COVID-19 juga tak satu pun memberikan status keadaan darurat seperti diizinkan dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pemerintah saat ini tidak berhak melanggar konstitusi sebagai dalih penanganan pandemi. Seperti itu. Apabila dari teman-teman ada yang bisa jawab, kami persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Rista, apakah di Indonesia pernah ada Perpres atau Perda yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen? Kalau ada, bagaimana alur penyelesaiannya? Nah, untuk Perpres itu salah satunya ada yaitu Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Lalu kalau untuk Perda, yaitu kasus dan juga peraturan untuk melegalkan miras. Kemudian untuk alur penyelesaian perda yang melanggar terhadap suatu perda kota dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Agung apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu undang-undang dengan permohonan keberatan. Istilah untuk menguji perda kota yang diduga bertentangan dengan undang-undang adalah permohonan keberatan dan bukan gugatan. Sementara jika suatu perda kota bertentangan dengan perda provinsi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan, maka dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembatalan perda kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
berjalan ya. Sebenarnya dalam pembahasan ini banyak sekali hal yang belum digali oleh pertanyaan maupun yang perlu dieksplor lagi. Dan memang pertanyaan seputar bagaimana kedudukan dari konstitusi itu sendiri ya, di Indonesia. Kalau mengacu pada tata urutan perundang-undangan, bahwa memang Undang-Undang Dasar 45 itu menempati tempat tertinggi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Di bawahnya ada DPR, ada undang-undang atau Perpu, ada PP, Perpres, Perda provinsi, dan Perda kota kabupaten. Yang secara teori hukum ya, lex spesialis, lex generalis. Jangan sampai hukum yang paling bawah ini bertentangan dengan yang paling atas. Dalam konteks kita bahasan hari ini, kita membahas mengenai bagaimana peran konstitusi yang memang membawai semua aturan di sini. Pada prinsipnya, jangan sampai semua aturan di bawah ini, dari tahap MPR sampai dengan ke Perda ini, bertentangan dengan konstitusi. Kalau pertanyaannya apakah ada peraturan daerah ataupun peraturan di bawah ini yang bertentangan dengan UUD, banyak. Berapa? Terus, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Dalam Undang-Undang Dasar 45, di sini kan ada Mahkamah Konstitusi. Yang pada prinsipnya adalah fungsinya menguji Undang-Undang Dasar terhadap UUD 1945. Artinya ini ya, jadi peran mahkamah ini adalah untuk menguji aturan-aturan di bawah ini. Gitu. Jika memang bertentangan dengan UUD, ya larinya ke sini, ke Mahkamah Konstitusi. Berarti kalau demikian, kalau dalam konteks ketatanegaraan, artinya bahwa tugas dari negara, dari pusat ya, maupun daerah adalah membuat sebuah kebijakan, sebuah aturan untuk rakyat, untuk warga negara. Dan jika aturan tersebut dianggap merugikan rakyat, itu kan kesalahan dari negara, dari pemerintah. Makanya peran kita ya sebagai negara, sebagai warga negara dalam menuntut kita kepada negara adalah di sini, gitu kan? Jadi kesalahan dari negara itu, dari pemerintah, baik itu presiden, ya, DPR maupun pemerintahan daerah itu dapat diuji ya, sejauh mana kesalahannya. Kalau memang kesalahannya adalah hanya sebatas pada kebijakan yang dikeluarkan, ya, sebagai negara hukum ya kita menempuh jalur hukum. Ya. Kemarin misalnya zaman Omnibus Law, ya, zaman Undang-Undang KPK, banyak orang yang memprotes. Banyak orang yang keberatan terhadap undang-undang itu. Levelnya di sini nih. Level yang ketiga. Kewenangan DPR, kewenangan presiden dalam membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang untuk rakyat. Tidak ya, mereka lah yang berundang, kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Walaupun kita memprotes ya, selama memang yakin presiden dan DPR-nya bahwa itu adalah sebuah kebijakan yang akan membuat kita sejahtera dan aman, tentram ya, tidak apa-apa. Tapi ya dalam artian bukan tidak apa-apa, kan kita tidak punya kewenangan untuk memprotes itu, gitu kan. Memang keyakinan dari DPR dan presiden itu yakin akan adanya kebijakan ini. Nah, namun sebagai negara demokrasi, ya, karena kan adanya UUD ini kan untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, gitu kan. Nah, ketika warga negara tidak puas terhadap apa yang dibuat oleh negara, oleh pemerintahnya, maka ya inilah ke sini. Oke, ini sampai itu dulu ya. Saya mohon Anda gali lagi gitu hal-hal yang belum terekspos. Bukan hanya sebatas pada aturan ya, mungkin dari masa bagaimana kekuasaan yang ada sekarang itu bagaimana sih negara yang berdasar pada konstitusi itu bagaimana sebenarnya hari ini gitu kan. Selain tadi ya, selain Anda kan lebih banyak bertanya mengenai aturan hukum ya. Coba Anda eksplor lagi hal-hal yang lain ya.
Kenapa sih amandemen? Kan tadi Anda menjelaskan, menerangkan bagaimana konstitusi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya pernah berganti beberapa kali konstitusi ya. Maka di era reformasi ini kita menggunakan konstitusi, menggunakan undang-undang hasil amandemen. Kenapa di amandemen? Ada itu yang belum terangkat. Saya mohon Anda atur hal itu ya. Sebelum nanti saya menguraikan lebih lanjut. Oke, saya serahkan lagi ke kelompok 3 ya. Baik, terima kasih, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Dengan digantinya konstitusi, apa pengaruhnya terhadap perkembangan konstitusi di Indonesia? Lalu, antara konstitusi yang ditetapkan di Indonesia, manakah konstitusi yang paling baik untuk Indonesia? Konstitusi di Indonesia itu selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949, yang merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Dan UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya itu parlementer, sampai dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Nah, perubahan konstitusi di Indonesia itu dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa, sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945 yang berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terima kasih. Yang paling baik ya, emang yang pernah berlaku di kita apa saja? Selain Undang-Undang 45, Undang-Undang 1945, kemudian disusul Undang-Undang Dasar RIS pada tahun 1949, kemudian UUDS
pada tahun 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Nah, yang sekarang berlaku itu apa, teman? Yang sekarang berlaku undang-undang yang mana? Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Ya kira-kira itu baik tidak? Undang-Undang 45 yang sekarang berlaku. Enggak, saya bukan hanya bertanya ke Yesi, saya bertanya ke teman-teman yang lainnya juga. Kira-kira itu baik nggak undang-undang yang UUD yang sekarang berlaku? Itu kan mulai berlaku lagi ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Ya. Ya itu kan mulai berlaku lagi setelah Dekret Presiden ya tahun 59. Jadi dilaksanakan dialami oleh dua pemerintahan ya di saat itu, orde lama dan orde baru. Ternyata kan setelah dilakukan evaluasi oleh negara kita ya, kalau orde lama kan jelas itu melanggar banyak yang tidak dilaksanakan oleh orde lama oleh Soekarno di era 59 sampai tahun 65 ya 66. Nah, orde baru setelah Super Semar kan melaksanakan UUD 45. Tapi kan akhirnya di amandemen kan. Nah ini pola pikir Anda harusnya digali di sana. Kenapa? Jadi adanya amandemen membuktikan bahwa memang undang-undang dasar itu atau konstitusi itu tidak serta-merta itu baik, gitu kan? Dijalankan. Kalau itu tidak menjalankan undang-undang dasar karena lebih sentral kepada kekuasaan, ini akan dijalankan saja oleh Soeharto, tetap saja ya, ada hal yang dianggap kurang baik oleh kehidupan. Makanya tadi ya di pertanyaan tentang dalil mengenai apa Solus Populi Suprema ex lex esto. Ya karena memang undang-undang dasar itu ya bukan kitab suci gitu ya. Jangankan UUD ya naskah buatan manusia, hukum Tuhan pun yang merupakan wahyu dari Sang Maha Kuasa bukan banyak juga yang dilanggar, tidak dilaksanakan oleh umat. Ya apalagi ini. Nah, juga bekal sebenarnya untuk kelompok berikutnya untuk minggu depan di Bank Negara bahwa memang dalam konteks negara pun kita kan juga pernah mengalami beberapa persoalan mengenai berubahnya bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Itu kan sebenarnya nyambung dengan berubahnya konstitusi. Jadi kalau berbicara hubungan antara negara dan konstitusi adalah bagaimana kan akhirnya dalam setiap UUD itu mengatur bagaimana ketatanegaraan untuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan. Nah yang itu dalam konstitusi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Saya sekarang akan mengadakan ini dulu. Coba yang lainnya simak dulu semuanya ya. Saya kasih waktu 2 menit ya, 3 menit semuanya untuk melihat 10 aturan yang ada di sini. Nanti saya akan tanya satu persatu mana yang termasuk dalam konstitusi. Nomor mana saja. Tapi yang ada bicara nanti saya tanya satu-satu.
Resi, coba yang mana aja? Menurut Resi. Halo? Saya dengar suaranya Resi. Rista Amelia, Hadir, Pak. nomor berapa aja? Gimana, Pak? Baru gabung ya? Coba Ipan Taufik. Rista sudah gabung, Pak. Iya Pak, gimana? Coba yang mana aja? Ipan Taufik dulu. Yang ke satu, Nomor satu aja. yang kelima, terus yang ke-8 mungkin Pak. Oke. Apa lagi? Sama yang ke-10 itu Pak. Oke. 1, 5, 8, 10. Hafiza Salma. Iya, Pak. Langsung disebutkan nomornya. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Oke. Tapi nomor 9, enggak deh, nomor 9 enggak termasuk, Pak. Nomor 9 tidak termasuk. Oke. Fitri Rahmawati. Ya, Pak. Nomor 1, nomor 8, nomor 10. 1, 8, 10. Gina, Tri. Nomor 1, 5, 8, sama 10, Pak. 1, 5, 8, 10. Arin, Siti, Kurnia. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, sama nomor 10, Pak. Jajang Ahmad. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, sama nomor 10 Pak. 8 sama? Sama nomor 10. 10. Julfa Wahidah. Nomor 1, nomor 5, sama nomor 8, Pak. Kenapa? Coba. Dita. Teman-teman kan mau menjawab 8, 9, 10. Bagaimana Dita Nanda? Apa alasannya? Dita Nanda? Dika? Anggres? Hadir, Pak. Mana saja? Febiola. Hadir, Pak. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, sama nomor 10. Oke. Putri Pasha. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, sama nomor 10. Ainia. Ainaya. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, sama nomor 10, Pak. Gilang Permana. Lucy. Hadir, Pak. Langsung.
Nomor 1, 5 sama 8. Kenapa? Apa nomor yang lain? Kan teman-teman banyak yang menyebutkan nomor yang 9, 10 gitu. Karena kalau nomor 9 itu yang saya tahu surat izin mengemudi itu sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Terus nomor 10? Kalau nomor 10 saya kurang tahu, Pak. Sebenarnya Anda alasannya isinya bukan itu ya sebenarnya kontennya, konteksnya ya bukan isinya 20 tahun atau 21 atau 16. Itu kan yang saya tanyakan ini kalau bunyinya seperti ini apakah itu aturan masuk ke dalam konstitusi atau bukan? Coba ada satu orang lagi coba yang belum saya panggil coba untuk membunyikan trompetnya untuk menjawab. Yang mau mengajar. Saya, Pak. Siapa? Pak. Satu. Krista, Pak. Sok, Krista. Mau lihat lagi? Share screen-nya gak ada, Pak. Menurut saya yang nomor 1, 5, 8, 9, 10. Yang tidak termasuk. Karena yang dimaksud dengan aturan itu sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seorang atau masyarakat seperti itu, Pak. Ya, karena aturan itu banyak. Oke, terima kasih. Coba yang lain ya. Terima kasih. Saya, Pak. Oke, siapa? Bayu. Ya. Nomor 1, nomor 5, sama nomor 8 aja, Pak. Apa? Yang lain karena nomor 1, 5, dan 8 itu apa sih? Lebih ke ini ke arah apa namanya? Mengurus negara gitu, Pak. Jadi kan untuk yang nomor 2, 3, 4, nomor 6, nomor 7, 9, 10 itu bukan kenegaraan lah. Jadi itu Pak alasannya, Pak. Oke, terima kasih ya, Bayu. Jadi yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah ya undang-undang dasar. Jadi yang termuat dalam undang-undang dasar. Kalaupun misalnya ada undang-undang lalu lintas ya yang mengatur masalah SIM atau undang-undang pemilu yang mengatur urusan syarat untuk menjadi hak pilih ya maupun dipilih, itu walaupun itu aturan undang-undang, tapi itu bukan undang-undang dasar. Itu undang-undang yang levelnya di bawah undang-undang dasar ya. Jadi betul ya. Jadi hanya yang saya tuliskan hanya nomor 1, 5, dan 8 yang memang itu termuat dalam Undang Dasar 45 ya, tentang kewenangan DPR, tentang kewenangan presiden, itu kan ya. Yang lain-lain bukannya, ya memang ada aturan yang memang tata tulis ya, ada kesepakatan tadi, ya, ada beberapa kode-kode etik, bahkan selevel undang-undang pun itu belum tentu menjadi undang-undang dasar atau belum tentu itu disebut konstitusi. Makanya di bab ini saya luruskan ya, agar Anda tidak menganggap semua aturan itu adalah undang-undang dasar atau tidak menjudge bahwa semua aturan itu adalah konstitusi. Karena kalau hanya undang-undang biasa, PRP, Perpres itu tidak termasuk konstitusi disebutnya, tapi ya undang-undang biasa saja. Ya. Yang tadi yang ada kan hierarkinya kan di Indonesia ada 6 ya sampai ke Perda. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau kelompok 3 ada yang mau disampaikan lagi? Mengenai tadi hasil ada yang belum izin bertanya, Pak? Oke, silakan. Kan pada kongres itu tahun kemarin ketika sedang ramai-ramainya Omnibus Law kan banyak kan itu rakyat itu banyak yang tidak setuju lah, ingin menolak.
sampai kan ada demo-demonya gitu di berbagai kota. Nah, kan kita itu kan negara demokrasi yang negara demokrasi itu kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Tetapi kenapa pada waktu itu banyak rakyat yang bersuara tidak ingin adanya Omnibus Law, tetapi mengapa pemerintah tetap memaksakan Omnibus Law tersebut, Pak? Sehingga kan itu bertentangan dengan istilah negara demokrasi tersebut, Pak. Terima kasih. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih dari Bayu ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar ya, karena ini bahasannya adalah konstitusi, ya, saya akan bacakan aja. Pasal 1 ayat 2 ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini yang Undang-Undang Dasar yang terbaru ya. Sekali lagi ya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan atau dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau dulu bunyinya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini yang menarik sebenarnya ya dari pertanyaan Bayu ini. Kalau menurut Undang-Undang Dasar, ya, dalam konteks negara demokrasi ya, itu kan gambaran penjelasan mengenai yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu ya, diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi diterjemahkan lagi. Apa itu tentang aspirasi misalnya, tentang kebijakan, penentuan sebuah kebijakan yang secara legal formal itu adalah kewenangan tadi yang sesuai dengan tugasnya ya. Kalau MPR adalah bisa mengamandemen ya Undang-Undang Dasar, kalau lembaganya MPR. Kalau lembaganya DPR, Presiden itu adalah yang membuat, mengesahkan undang-undang atau peraturan perundang-undang. Ya. Secara formalnya undang-undang menyarankan kewenangannya ke lembaga-lembaga itu. Yang membuat aturan ya, konteks membuat aturan. Lalu di mana peran rakyat? Lihat lagi undang-undang yang lainnya. Kalau bicara masalah kenapa bisa muncul Presiden, bisa muncul DPR. Nah, makanya ada sistem pemilihan umum, gitu kan, undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum. Ya di sanalah sebenarnya kita menyerahkan ya hati nurani kita ke mereka lah yang kita pilih sebagai wakil-wakil kita, sebagai wakil-wakil rakyat. Dan yang terpilihlah, itulah yang mau tidak mau kan, yang mau apapun ya mereka adalah yang berhak gitu kan. Lalu kenapa membuat aturan yang kontroversi dan kita tidak bisa, dan kadang-kadang rakyat tidak didengar ya, karena memang mereka ya sudah secara formal sudah merasa bahwa saya ini sudah terpilih, sudah sah gitu kan. Apapun juga ya terserah gue gitu kan, lu kan udah milih gue gitu kan ya. Sebenarnya idealnya kan seperti itu ya. Jadi apapun yang terpilih menjadi presiden, menjadi DPR adalah benar-benar mewakili hati kita gitu kan. Kalau kita ingin sejahtera, ingin dilindungi ya, idealnya ya DPR presiden yang melindungi kita secara lahir batin gitu kan. Dari setiap langkah kebijakan membuat aturannya ya untuk melindungi rakyatnya. Jadi memang sulit juga ya kita ini. Nah, namun memang dalam bab nanti juga ada di bab demokrasi kalau tidak ada infra dan suprastruktur politik ya. Sebenarnya urusan kita dengan mereka sudah selesai di pemilu ya. Secara formalnya. Biarlah kita telah makanya gunakan hak pilih kan sesuai hati nurani kan kalau pemilu itu. Pilkada, pileg, pilpres. Makanya kita tentukan pilihan kita yang menurut kita orang yang terbaik lah. Setelah itu terpilihlah mereka yang menjadi wakil rakyat, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka lah ya. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan kan. Ada visi misi mereka kan, mereka kampanye ingin mensejahterakan rakyat atau dan sebagainya. Makanya kita pilih gitu kan. Setelah itu biarlah mereka bekerja dengan baik ya, sesuai dengan visi misinya gitu. Selesai sebenarnya urusan itu ya. Ya tapi ke dalam konteks negara demokrasi ada
juga memang ada fungsi kontrol ya, ada fungsi pengawasan. Makanya ada media massa, ada LSM ya, ada mahasiswa juga. Mungkin itulah fungsinya ya. Di sanalah ya muncul dinamika politik demokrasi ya. Setelah upaya lobby misalnya, kadang-kadang ya kalau misalnya DPR-nya presidennya bisa mendengar ya sebelum memutuskan misalnya Omnibus Law sebelum diketuk palu, oke lah kita protes dulu, kita musyawarah dulu. Tapi sudah mentok atau apapun hasilnya gitu kan, apakah dia mendengar atau tidak, ya pada akhirnya kan ujung-ujungnya mereka yang menentukan gitu kan. Ya kalau beberapa kasus banyak misalnya yang mendengar ya, kalau Anda lihat ada misalnya yang menunda pembahasan, ada yang membatalkan tidak jadi untuk dibahas. Kalau yang terjadi di era pemerintahan sekarang, kalau yang saya lihat memang demo, banyak demonstrasi, banyak audiensi sebenarnya. Katanya akan menunda pembahasan dan sebagainya. Tiba-tiba malam hari disahkan. Itu memang kadang-kadang ya yang saya lihat di era rejim sekarang seperti itu polanya ya. Seolah-olah didengar, seolah-olah tidak akan disahkan, akan ditunda, tapi dalam keadaan waktu tertentu ya kadang-kadang itu muncul keputusan sepihak tuh ya, mengumumkan penandatanganan suatu undang-undang di malam hari ya, di saat kita tertidur lelap gitu. Ya itu kan itu masalah politik hukum ya. Nantilah Anda bahas lagi di bab politik hukum, di bab penegakan hukum ya. Jadi bukan hanya proses hukum itu bukan hanya proses penegakan vonis atau apa, tapi dari proses pembuatannya pun Anda boleh bisa mengkaji masalah-masalah hukum dan HAM dari sisi pembuatannya ya. Bukan hanya di sisi hal-hal yang telah berlaku. Karena banyak sekali cakupan-cakupan mengenai penegakan hukum. Tapi tadi ya bukan berarti hak-hak kita sebagai warga negara setelah diputuskan suatu aturan itu hilang ya. Makanya ada langkah formal gitu kan. Yaitu tadi yang saya sebut tadi mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya saya kadang-kadang banyak logika presiden kadang-kadang kalau mau menolak ya nanti saja di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Ini kan aneh juga ya seorang presiden kok kayak menantang rakyat gitu kan. Kalau memang dia sudah yakin mendengar suara rakyat, sebenarnya dia tidak perlu memaksakan untuk disahkan gitu. Udah aja, tunda, batalkan gitu kan. Kan misalnya kalau ada undang-undang yang dianggap keliru oleh rakyat, dianggap janggal, tidak perlu digugat langsung ke Mahkamah Konstitusi, menunggu gugatan dari rakyat. Kan ada Perpu ya, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi karena presiden punya hak prerogatif gitu kan, sebenarnya presiden bisa aja batalkan undang-undang atau ganti pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan nurani rakyat oleh presiden dalam perpunya itu. Tapi kan kadang-kadang presiden malah menantang rakyat itu kan dia sendiri boleh menandatangani silahkan Anda gugat. Jadi ya kayak ngadu, maaf mungkin bahasanya kayak ngadu domba ya antara rakyat dan pemerintah. Tapi ya memang yang terjadi seperti itu ya. Faktanya memang seperti itu. Banyak mungkin para ahli hukum, para ahli ketatanegaraan yang memang banyak cacat logika gitu apa yang terjadi di era sekarang gitu kan. Entah ya apa yang membuat itu terjadi ya. Ya saya harapkan kan tetap ya fungsi-fungsi kontrol mahasiswa, LSM maupun kalau kita berharap ke media sosial ya yang banyak buzzernya juga kan gitu ya, sulit juga. Kalau melihat ke media mainstream juga sudah mayoritas dikuasai juga oleh penguasa. Jadi apalagi ke elit ya, MPR DPR sudah masuk ke gerbong istana semua gitu. Oke, sampai situ dulu. Cukup, Bayu? Oh Pak, terima kasih Pak. Oke, Anda bisa lihat di sini ya tentang bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di negara kita setelah adanya amandemen ini adalah ya, salah satu yang menyebabkan perubahan besar di negara kita ya. Ketika dulu di masa Orde Lama, Orde Baru, kita menggunakan sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD 45 yang seperti ini ya. Pada masa Pak Soekarno, di sini jelas memang ada pelanggaran dari UUD 45 ya. Karena memang Soekarno pernah membubarkan MPR, pernah menggantikan pernah memvonis UUD ya, memberlakukan UUD 45 oleh presiden. Padahal kan secara logika presiden di bawah UUD dan di bawah MPR. Tapi Orde Lama Soekarno dekret dia langsung bisa mengatur ini ya, dua lembaga ini. Dua hukum dan dua lembaga.
tertinggi saat itu ya. Nah, yang pada akhirnya Soekarno pun sebenarnya kena imbasnya ya. Setelah proses politiknya berubah setelah Super Semar, karena MPR lembaga tertinggi, sehingga MPR dulu itu tugasnya bukan hanya mengamandemen UUD ya, atau melantik presiden dan wakil presiden, tapi dapat menjatuhkan presiden ya, impeachment ataupun pemakzulan ya. Jika memang dianggap sangat mudah, syaratnya prosesnya dulu sangat mudah. Yang penting ketika ada ketidaksepakatan dengan presiden dan MPR bisa meminta laporan pertanggungjawaban ya oleh presiden lewat sidang istimewa MPR. Dan korban pertama adalah Soekarno ya di tahun 66 ya 67 setelah Super Semar. Itulah yang mengalihkan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru ternyata juga sama menggunakan Undang-Undang Dasar yang asli, masih di sini posisinya. Tapi ternyata tidak membuat presiden yang harusnya kan dibatasi kekuasaan itu. Harusnya presiden juga itu kan fungsinya adanya konstitusi adalah membatasi kekuasaan. Ternyata Orde Baru bisa lebih lama berkuasa. Ya, bisa lebih lama berkuasa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak ada pertentangan. Makanya ini kan dulu yang membuat kenapa ada amandemen karena tentang lamanya masa jabatan presiden gitu kan, yang dulu multitafsir. Kelemahan dari UUD 45 itu adalah multitafsir mengenai masa jabatan presiden. Sangat luas ya. 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ya. Itulah kenapa sekarang bisa jadi berubah kan. Ada lembaga yang hilang kan di sini nih. Tidak ada lagi DPA ya. Ada yang baru, ada MK tadi yang bertugas mengawal UUD ya. Dengan undang-undang di bawahnya. Ada AY juga yang baru ini ya. Dan kedudukan MPR sejajar sekarang dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Dulu banyak korban ya. Selain ini yang terbaru berarti ya yang tadi. Nah, di sini dulu selain Soekarno ya, kalau Soeharto kan dia bukan karena sidang istimewa MPR ya. Habibie juga dulu karena Habibie menjabat sebelum di amandemen ya, masih menggunakan yang ini. Dulu Habibie juga kena imbas dari sidang istimewa kan itu. Dijatuhkan oleh MPR. Korban kedua berarti Habibie ya. Korban ketiga adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang Gus Dur, presiden keempat. Juga sama. Karena saking mudahnya dulu MPR menjatuhkan presiden ya. Yang penting kalau ada kejanggalan ya bisa memanggil, bisa meminta LPJ. Kalau sekarang kan kalau misalnya pelanggarannya tadi hanya berupa kebijakan negara ya. Ya udah ke sini aja kan gitu ya. Kalau yang dilanggarnya adalah ini, tidak langsung menjatuhkan presidennya. Jadi Gus Dur ya, Habibie, Pak Soekarno pernah mengalami masa tragis ya. Jadi mengakhiri masa kekuasaannya sebelum berakhir oleh sidang istimewa MPR ya. Ibu Megawati relatif stabil ya karena memang dia melanjutkan Gus Dur. Kenapa Megawati tidak lagi jadi presiden karena tidak lagi terpilih? Karena setelah Ibu Megawati 2004 mengakhiri kekuasaannya berubah undang-undang dasarnya. Ada pemilu langsung ya, pilpres. Sehingga Megawati itu dipilih langsung oleh rakyat dan kalah oleh Pak SBY gitu kan. Sekarang di zaman amandemen, di versi amandemen bukan tidak bisa menjatuhkan presiden ya dari kekuasaannya. Tapi memang relatif lebih rumit gitu kan, asalkan memang benar-benar harus ada pelanggaran yang berat dari presiden. Ya. Jadi mau menjatuhkan, mau menguatkan ya boleh ya sekarang oleh mekanisme apapun ya. Karena undang-undang masih mengatur itu, undang-undang dasar masih mengatur itu. Nah mungkin ini kesimpulan dari saya bahwa yang namanya UUD 45 sebagai konstitusi kita adalah kesemua aturan ya. Dari mulai naskah, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Jadi semuanya itu adalah merupakan rangkaian konstitusi kan ini ya. Nah, saya punya buku tipisnya ini. Ya. Ya sumber hukum tertinggi ini kedudukannya. Jadi kalau Pancasila kan lebih tinggi karena bukan sumber hukum tapi dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum kalau Pancasila. Ini kalau yang baru berarti 21 bab, 73 pasal ya. Sebenarnya membedakannya apa sih berbedanya antara undang-undang dasar yang asli dan yang hasil amandemen? Ini salah ya.
dari 37 ini menjadi 73 pasal. Ini aja perbedaan yang paling mudah untuk dibedakan. Sifatnya ini singkat, support, tulis, rumusannya jelas ya. Makanya ini kan norma-norma dasar ya. Hukum positif tertinggi. Karena terjemahan dari aturan praktisnya nanti akan diterjemahkan oleh Presiden DPR dalam undang-undang yang lainnya. Makanya sangat wajar kalau DPR ataupun Presiden menyalahgunakan kewenangannya lewat kebijakan dapat diadukan dengan UUD lewat lembaga Mahkamah Konstitusi. Tidak harus langsung misalnya Jokowi mundur atau DPR mundur, tidak juga. Kalau hanya sebatas kesalahannya kesalahan dari prosedur pembuatan undang-undang. Ya. Alat kontrol ya terhadap norma hukum yang ada di bawahnya tadi ya, agar sesuai dengan undang-undang lebih tinggi. Ini dibuat oleh BPUPKI dan disahkan PPKI. Walaupun ini diamandemen oleh MPR kan tahun 2002. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Sekian dari kelompok 3 silakan untuk menutup maupun mengomentari hal-hal yang belum saya atau teman-teman Anda tanyakan tadi. Silakan. Saya silakan aja ke kelompok 2. Ke kelompok. Baik, terima kasih Pak. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu konstitusi di Indonesia itu kan mengalami beberapa perubahan gitu. Sempat mengalami 4 kali perubahan. Perubahan konstitusi di Indonesia itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penyusunan rancangan undang-undang yang tergesa-gesa, desakan dari Belanda, dan juga pergeseran politik hukum, dan yang berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Mungkin hanya segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga untuk pamit ya. Selamat siang dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.